Selamat sore, nama saya Heribertus Roy Juan. Hari ini kita akan bahas tentang materi gugatan perselisihan hubungan kerja ya, atau hubungan industrial yang disebut dengan hubungan industrial. Jadi kalau kita bahas PHI ya, Pengadilan Hubungan Industrial itu ini materinya level kasasi dan PK. Sumber hukumnya itu di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan PP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Lalu Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian PHI, perselisihan hubungan industrial, yang diubah menjadi PP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2005. Lalu juga PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ini PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Lalu juga putusan MK nomor 12 tahun 2003, putusan MK nomor 115 tahun 2009, putusan MK nomor 37 tahun 2011, putusan MK nomor 27 tahun 2011, putusan MK nomor 19 tahun 2011, putusan MK nomor 58 tahun 2011, putusan MK nomor 100 tahun 2012, putusan MK nomor 67 tahun 2013, putusan MK nomor 7 tahun 2014, putusan MK nomor 72 tahun 2015, putusan MK nomor 13 tahun 2017, putusan MK nomor 68 tahun 2015, putusan MK nomor 114 tahun 2015, putusan MK nomor 49 tahun 2016, putusan MK nomor 94 tahun 2023 ya. Banyak ini. Jadi putusan MK-nya cukup banyak ya. Ini coba saya cek ya. Untuk PHI putusan MK, apakah ini sudah saya pelajari, saya baca semua untuk MK-nya, Mahkamah Konstitusi. Oh ya sudah ya. Makanya halamannya sampai 1000 ya, 1000 halaman. Oke, ini sudah ya, sudah kita baca putusan MK-nya. Oke, lalu juga kita bahas kalau mengajukan kasasi untuk PHI, perselisihan hubungan industrial, itu hukum acaranya kasasi maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan. Lalu alasan PK itu yang bisa kita tulis ya di kasasi ya. Ya, jadi maksimal kasasi itu maksimal 14 hari kerja sejak dibacakan. Lalu kita juga perlu mengirim memori kasasi yang menulis memori kasasi maksimal 14 hari kerja 14 hari juga sejak melakukan permohonan kasasi. Lalu kita ada juga bisa mengajukan PK, peninjauan kembali atas putusan kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial. Itu alasan PK yang kita tulis di permohonan itu hanya bisa, yang pertama adalah alasan putusan didasarkan adanya kebohongan dari lawan atau ditemukan bukti-bukti palsu. Yang kedua, bukti yang bersifat menentukan. Kemudian putusan dikabulkan lebih daripada yang dituntut, jadi mintanya 10 misalnya tapi diputus 12 ya atau 15. Nah, itu kita bisa melakukan PK. Atau pihak yang sama mengenai hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan sama dan sama tingkatannya tapi putusannya bertentangan. Atau adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan. Nah, ini juga alasan PK ya, alasan-alasan yang untuk kita bisa mengajukan PK. Lalu siapa saja yang bisa mengajukan PK? Itu di Pengadilan Hubungan Kerja ya, hubungan industrial. Pihak berperkara ya, antara penggugat buruh biasanya dan tergugat perusahaan. Ahli warisnya orang lain nggak bisa mengajukan PK selain
mereka ini. Lalu juga maksimal jangka waktu PK adalah 180 hari. Sejak apa? Yang pertama sejak diketahui adanya kebohongan. Yang kedua sejak diketahui adanya bukti baru ya, yang dinyatakan di bawah sumpah. Jadi ada formatnya untuk surat pernyataannya. Ini bukti di bawah sumpah, saya bersumpah dan lain sebagainya. Dan disahkan pejabat berwenang. Lalu 180 atau 180 hari sejak putusan ingkrah. Yang dimaksud dengan putusan ingkrah itu ya putusan pengadilan negeri yang sudah lewat batas waktu untuk banding ya, itu disebut ingkrah. Atau putusan pengadilan tinggi yang sudah lewat masa kasasi, itu disebut ingkrah. Atau putusan kasasi yang sudah lewat ini yang tidak di PK ya, peninjauan kembali. Itu ya untuk maksimal pengajuan PK. Lalu kalau misalnya mau eksekusi putusan, misalnya udah diputus oleh PK, oleh pengadilan ya, diputus peninjauan kembalinya, lalu kita mau eksekusi. Jadi misalnya permintaan kita ganti rugi sekian, lalu kita bisa minta eksekusi. Yang pertama kita minta eksekusi sukarela bagi pihak yang kalah ya, perusahaan. Jadi ini dasar hukumnya pasal 196 HIR. Ketua Pengadilan Negeri akan meminta pihak yang kalah melaksanakan putusan maksimal 8 hari. Oh, ini pihak yang kalah. Jadi eksekusi sukarela itu yang kalah itu melakukan eksekusi secara sukarela, tidak ada batas waktunya. Lalu kalau dia tidak mengajukan eksekusi secara sukarela, kita bisa minta eksekusi di Pengadilan Negeri. Ini dasar hukumnya pasal 196 HIR. Ketua Pengadilan Negeri akan meminta pihak yang kalah melaksanakan putusan. Ini ada jangka waktunya, yaitu 8 hari. Setelah itu Ketua Pengadilan Negeri bisa meminta penyitaan. Jadi pihak yang kalah itu barangnya bisa disita, atau rumahnya disita, atau propertinya disita, sampai ganti ruginya cukup, dan semua biaya untuk menjalankan penyitaan itu ya. Ini ada di dasar hukumnya pasal 197 HIR. Nah, ketika dieksekusi sukarela oleh pihak yang kalah, itu harus dibuat juga ya berita acara pemutusan putusan secara sukarela. Ada 2 saksi, ditandatangani oleh jurusita, saksi, tergugat, dan penggugat. Itu untuk materi gugatan perselisihan hubungan kerja di level kasasi di Mahkamah Agung, peninjauan kembali di Mahkamah Agung beserta eksekusinya. Sekian, terima kasih, sehat selalu.